Halo sahabat, kita akan belajar kimia keren. Nah, sahabat, pernahkah sahabat meniup balon? Nah, sebesar apapun kita meniup balon, ternyata balon tersebut tidak bisa melayang ya sahabat. Nah, berbeda nih dengan balon yang dijual oleh abang tukang balon. Nah, balonnya bisa melayang kan? Nah, ternyata yang menyebabkan hal tersebut adalah ketika kita meniup balon, maka yang kita tiupkan ke dalam balon tersebut adalah gas CO2. Nah, bagaimana dengan balon dari tukang balon? Nah, ternyata mereka mengisi balon tersebut dengan gas helium atau gas He. Nah, lalu apa perbedaan antara keduanya? Nah, sahabat, ketika ditimbang, gas He itu jauh lebih ringan dibanding gas karbon dioksida atau gas CO2. Nah, inilah yang menyebabkan gas He yang diisikan kepada balon itu bisa melayang atau bisa terbang. Iya, benar sekali, karena gas helium itu sangat-sangat ringan, sahabat ya. Nah, dalam jumlah yang besar, gas helium ini dapat kita gunakan sebagai atau dapat menerbangkan balon udara seperti ini ya sahabat. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa pergi rekreasi nih menggunakan balon seperti ini. Baik sahabat, nah gas helium tadi itu adalah salah satu contoh gas helium yang bersifat stabil. Nah, artinya dia tidak membutuhkan gas lain untuk berada dalam kestabilan. Sedangkan unsur yang lain seperti natrium itu membutuhkan unsur yang lain untuk mencapai kestabilan. Misalnya dia membutuhkan klor. Oke, kemudian helium, hidrogen dengan Br menghasilkan HBr. Nah, sahabat, kali ini kita akan belajar tentang kimia unsur. Nah, kimia unsur ini kita akan pelajari lebih detail tentang gas mulia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita sahabat, yaitu kita nanti bisa menganalisis sifat fisik, sifat kimia, dan manfaat dari gas mulia. Oke, gimana sahabat? Bisa ya? Oke, selanjutnya sahabat smart, bagaimana suatu unsur itu dikatakan stabil? Nah, dilihat dari mana nih sahabat? Nah, ternyata kestabilan suatu unsur itu dilihat dari konfigurasi elektronnya nih. Nah, konfigurasi elektron. Nah, dalam konfigurasi elektron ini ada dua kaidah tentang kestabilan. Yang pertama adalah kaidah oktet, di mana kaidah oktet menyatakan bahwa suatu unsur ini elektron valensinya 8. Nah, jadi jumlah elektron valensinya 8. Kemudian yang kedua adalah kaidah duplet, di mana jumlah elektron valensinya ada 2. Nah, untuk duplet ini itu dialami oleh si helium. Nah, jadi unsur-unsur yang ada itu untuk mencapai kestabilan, ada yang harus berikatan dengan unsur yang lain. Nah, beda dengan si helium tadi. Ternyata si helium ini mempunyai beberapa teman nih. Siapa saja temannya nih yang sudah berada dalam keadaan stabil. Nah, si helium mempunyai neon, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, simbol-simbol ini apa sajakah dia? He dengan helium, Ne dengan apanya kira-kira, dan seterusnya. Oke, sahabat, nanti kita lihat ya, sahabat. Nah, teman-teman si helium ini ternyata berada pada golongan 8A pada sistem periodik unsur. Nah, golongan 8A ya, sahabat. Nah, golongan 8A ini biasa juga disebut dengan gas mulia. Kenapa gas mulia ya? Oke, kita lihat sahabat. Nah, kenapa disebut dengan gas mulia? Nah, gas mulia, golongan gas mulia ini merupakan non-logam yang memiliki titik didih kurang 0 derajat Celcius. Jadi titik didihnya berada di bawah 0 derajat Celcius, artinya minus. Minus, pasti dingin ya sahabat. Nah, di gas mulia ini ada He dengan helium, Ne neon, Ar argon, Kr kripton, Xe xenon, dan Rn radon. Jadi ada 6 yang akan kita bahas di sini sahabat. Nah, ada 6 nih. Nah, bagaimana nih cara menghafal
golongan 8A ini atau golongan gas mulia ini, sahabat. Nah, kita perlu trik nih agar mudah kita hafal, agar mudah kita ingat, sahabat. Caranya adalah kita membuat jembatan keledai. Nah, membuat kalimat berdasarkan simbol-simbol ini. Oke. Ya. Triknya kita buat seperti ini, sahabat. Salah satunya, sahabat. Heboh negara Argentina karena serangan ranjau. Heboh mewakili helium, negara mewakili neon, Argentina mewakili argon, karena mewakili krypton, serangan mewakili xenon, dan ranjau mewakili Rn, radon, sahabat. Oke, bagaimana, sahabat? Mudah kan? Oke, mudah, sangat membantu. Nah, kita lihat konfigurasi elektron dari gas mulia ini, sahabat. Yang pertama, helium dengan nomor atom 2, konfigurasinya 1s2. Nah, elektron valensinya adalah 2. Nah, artinya dari kaidah kestabilan tadi, si helium ini memenuhi aturan duplet, di mana elektron valensinya sebanyak 2. Sekarang kita lihat neon dengan nomor atom 10 dengan konfigurasi He, 2s2, 2p6. Nah, karena berakhiran pada subkulit S dan P, maka aturannya adalah untuk menentukan elektron valensinya, maka elektron pada subkulit S dan P ini kita jumlahkan, maka menghasilkan 8. Nah, dari kaidah kestabilan tadi, neon ini memenuhi aturan kestabilan oktet. Selanjutnya argon dengan konfigurasi elektron Ne juga berakhiran pada subkulit S dan P, maka elektronnya 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, argon ini juga memenuhi aturan kestabilan oktet. Gimana, sahabat? Bisa kan? Oke. Selanjutnya krypton, kita lihat konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasinya juga berakhiran pada subkulit S dan P. 4s2, 4p6. Nah, konfigurasi elektronnya berakhiran pada sp, berarti elektronnya kita tambah 2 tambah 6 sama dengan 8. Berarti memenuhi aturan oktet. Selanjutnya xenon dengan nomor atom 54. Nah, berakhiran pada 5s2, 5p6. Berarti memenuhi aturan oktet. Selanjutnya radon dengan nomor atom 86, konfigurasinya 6s2, 6p6, berakhir di sana, sahabat. Jadi juga memenuhi aturan oktet. Nah, konfigurasi elektron dari gas mulia ini sudah memenuhi kaidah oktet. Jadi konfigurasi elektronnya sudah stabil. Nah, sahabat, unsur golongan 8A disebut gas mulia karena apa nih, sahabat? Berwujud gas kah? Konfigurasi elektron stabil, monoatomik, berwujud gas, dan tidak bisa dicarikan untuk berwujud gas dengan konfigurasi elektron yang stabil. Yang mana nih yang paling tepat, sahabat? Iya, benar sekali. Berwujud gas dengan konfigurasi elektron yang stabil. Baik, sahabat, kita akan mengenal lebih jauh tentang gas mulia ini. Kita akan lihat sifat fisiknya terlebih dahulu, sahabat. Nah, warna yang transparan, tidak berbau, sehingga sulit mendeteksi adanya gas mulia. Nah, itu adalah sifat fisiknya dari gas mulia, sahabat. Jadi transparan. Oke. Kemudian selanjutnya memiliki titik didih yang sangat rendah. Bahkan rata-rata di bawah 100 derajat Celcius. Bahkan ada di bawah minus 200 derajat Celcius. Bisa dibayangkan, sahabat. Sangat dingin sekali. Selanjutnya, ketika gas mulia dialiri arus listrik dengan tegangan tinggi, maka akan mengalami proses perpendaran atau menghasilkan spektrum emisi yang memiliki warna spesifik. Hebat ya si gas mulia ini. Mereka bisa menghasilkan spektrum emisi yang spesifik. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya memiliki warna yang berbeda, sahabat. Bagaimana warnanya yang satu dengan yang lainnya? Kita lihat, sahabat.
Di sini ada helium. Nah, helium ini kita lihat bisa menghasilkan warna orange. Kemudian sineon menghasilkan warna orange kemerahan. Kemudian argon memberikan warna ungu. Krypton memberikan warna abu-abu. Dan xenon memberikan warna biru. Oke. Nah, kalau diperhatikan sahabat, ada satu nih teman-temannya unsur gas mulia ini yang belum ada ya. Apa ya sahabat? Apa? Oke, Rn atau radon. Oke, Rn atau radon sampai saat ini belum ditemukan, ya, belum ditemukan warna spesifiknya. Kenapa? Ya, karena radon itu satu-satunya di gas mulia yang bersifat radioaktif. Oke ya, sahabat. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang gas mulia tersebut. Kita akan masuk ke dalam sifat kimianya. Nah, tadi di awal kita sudah melihat konfigurasi elektron stabil yang dimiliki oleh gas mulia tersebut. Nah, konfigurasi elektron yang stabil ini apakah mempunyai pengaruh? Nah, atau apa pengaruh dari konfigurasi elektron yang stabil ini? Nah, ternyata konfigurasi elektron yang stabil ini dapat menyebabkan energi ionisasi yang tinggi. Nah, bahkan nih yang perlu dicatat nih sahabat, bahkan energi ionisasi yang tertinggi di dalam semua golongan unsur yang ada dalam sistem periodik unsur. Nah, hebat juga ya golongan 8A ini sahabat. Nah, sahabat, energi ionisasi yang tinggi tadi menyebabkan gas mulia akan sangat sulit bersenyawa atau bereaksi dengan unsur yang lainnya. Nah, selanjutnya sahabat. Pada tahun 1962, seorang ilmuwan bernama Neil Bartlett ternyata berhasil mensintesis senyawa dari gas mulia. Beliau mensintesis unsur gas mulia xenon. Sehingga dia dalam percobaannya, Neil Bartlett ini menghasilkan senyawa XePtF6. Nah, berdasarkan percobaan Neil Bartlett inilah, maka gugurlah, patahlah teori atau kaidah kestabilan tadi, oktet dan duplet. Iya, betul sekali. Kaidah oktet dan duplet patah. Yang penting jangan hati sahabat yang patah ya. Selanjutnya, dari rasa keinginan tahuan dari ilmuwan, maka seorang ilmuwan bernama Rudolf Hope kembali melakukan penelitian dan beliau berhasil mensintetis senyawa xenon. Nah, beliau mereaksikan dengan fluorida sehingga beliau menghasilkan xenon difluorida atau XeF2. Sahabat smart, sampai saat ini unsur gas mulia yang dapat disintesis ada krypton, xenon, dan radon. Bagaimana dengan helium, neon, dan argon? Apakah juga bisa disintesis? Mudah-mudahan sahabat nanti bisa mensintetis mensintesis unsur-unsur gas mulia tersebut ya. Nah, sahabat smart, energi ionisasi yang tinggi menyebabkan gas mulia A berwujud gas, B sangat mudah bereaksi, C sangat mudah melepaskan elektron, D sangat sulit bereaksi dengan unsur lain, atau E sangat sulit dimanfaatkan dalam kehidupan. Apa nih jawabannya sahabat? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah D, sangat sulit bereaksi dengan unsur yang lain. Oke, sahabat smart. Nah, sekarang kita melihat manfaat dari unsur gas mulia. Nah, kita lihat nih dulu helium dengan simbol
He. Kita lihat karakteristiknya terlebih dahulu sahabat. He dengan nomor atom 2 dan masanya 4. Nah, mempunyai karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan ditemukan dalam gas monoatomik. Nah, selanjutnya, gas helium memiliki titik didih paling rendah, yaitu minus 268,93 derajat Celcius. Dingin sekali. Dingin sekali kan sahabat? Kemudian helium harga ionisasi pertamanya paling tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan helium sangat sukar untuk bereaksi. Nah, sahabat smart, sekarang kita lihat nih apa manfaat helium. Yang pertama, digunakan sebagai gas pengisi balon udara. Yang kedua, sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam. Nah, sahabat smart, ada nggak nih yang pernah menyelam nih? Oke, kalau saya sih belum. Oke, mudah-mudahan suatu saat nanti kita semua mempunyai kesempatan untuk menyelam ya. Oke. Yang kedua ada neon. Neon dengan nomor atom 10 dengan nomor massa 20 memiliki karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, inert, ditemukan dalam kondisi monoatomik. Mirip ya sahabat dengan si helium tadi. Nah, neon ini digunakan sebagai gas pengisi lampu. Kemudian yang kedua gas pengisi tabung televisi. Oke sahabat. Nah, gas yang digunakan sebagai pengisi balon udara adalah A helium, B neon, C argon, D krypton, E xenon. Yang mana nih sahabat? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah helium. Nah, selanjutnya sahabat, kita menuju ke argon nih. Argon dengan nomor atom 18 dengan massa 40. Mempunyai karakteristik tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, inert, gas monoatomik, dan titik didihnya minus 189 derajat Celcius. Dingin sekali kan? Nah, argon ini dapat dimanfaatkan sebagai pengisi gas dalam lampu. Kemudian dalam bentuk aerosol digunakan untuk pengawetan bahan dalam kaleng seperti pernis dan cat. Kemudian bisa digunakan injeksi gas argon pada makanan yang dibungkus. Tujuannya agar masa simpannya dapat bertahan lama, sahabat. Selanjutnya kita lihat krypton. Krypton dengan nomor atom 36 dengan nomor massa 84, sahabat. Nah, kita lihat bagaimana karakteristiknya krypton ini. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, monoatomik, dan titik didihnya minus 153 derajat Celcius. Sahabat, apa sih kegunaan dari krypton? Nah, kita lihat nih. Campuran krypton dan argon digunakan untuk mengisi bola lampu listrik. Kemudian yang kedua, lampu proyeksi fotografi. Apakah masih ada? Nah, krypton bersama neon digunakan sebagai lampu landasan pesawat di bandara. Nah, kenapa krypton digunakan ya? Nah, karena krypton itu bisa memberikan warna cahaya, perpendaran cahaya bisa dilihat walaupun kondisi cuacanya tidak baik-baik saja atau cuacanya lagi buruk. Jadi cahaya itu bisa menembus ya kabut-kabut, jadi bisa dilihat oleh pilot. Nah, sahabat. Nah, alasan penting mengapa krypton digunakan sebagai lampu di bandara. Apakah A. Gas krypton sangat ringan, B. Gas krypton sangat stabil, C. Spektrum emisi cahaya mudah dilihat, D. Jumlahnya melimpah di alam, E. Sangat mudah diperoleh. Betul sekali sahabat. Spektrum emisi cahayanya yang mudah dilihat. Oke. Selanjutnya kita lihat xenon sahabat. Xenon dengan nomor atom 54 dengan massa 131. Karakteristiknya tidak berwarna, tidak berasa,
tidak berbau, ditemukan dalam kondisi monoatomik, dan titik didihnya minus 108,1 derajat Celcius. Xenon dapat digunakan sebagai campuran dengan gas krypton sebagai gas pengisi lampu kilat atau flashlight pada kamera dan telepon genggam atau HP. Selanjutnya, xenon digunakan sebagai bahan anestesi atau obat bius operasi melalui proses inhalasi. Nah, sahabat smart, kita lihat nih penghuni terakhir dari golongan 8A atau gas mulia. Ada radon dengan nomor atom 86, nomor massa 222. Kita lihat karakteristiknya. Nah, radon dapat mengalami reaksi inti atau bersifat radioaktif dengan waktu paruh hanya 3,8 jam saja. Nah, radon dapat digunakan sebagai terapi kanker. Nah, sahabat smart. Nah, untuk lebih memahami dari gas mulia ini, silakan sahabat scan QR code tersebut ya. Sampai di sini sahabat, kita belajar kiker, kimia keren. Kita sudah mempelajari gas mulia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.